Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sucinda Lestari dari PGMI 3D. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, itu ada sulit komunikasi, di mana anak ABK seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit berbicara, meskipun usianya sudah dewasa. Yang kedua, kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami IQ yang hanya rata-rata ataupun di atas rata-rata sedikit. Biasanya, anak berkebutuhan khusus dikategorikan sedang, berat, atau ringan dari IQ yang dimilikinya. Yang ketiga, kelainan fisik. Jika mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Nah, hal ini seringkali terjadi, di mana anak ABK kurang sempurna dalam anak-anak tersebut sering terjadi karena kurang sempurnanya pembelahan ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat, bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. Yang keempat, bersikap membangkang. Jangan heran jika anak-anak berkebutuhan khusus sering membangkang. Karakteristik dari anak-anak berkebutuhan khusus yaitu sulit membedakan bahaya atau tidaknya, salah atau tidak, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan anak sangat banyak terjadi, namun untuk anak ABK itu sudah menjadi ciri khasnya. Yang kelima, emosional. Emosional anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal lain layaknya putus asa, merasa sendiri dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Selanjutnya, yang keenam, sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak ABK, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca. Sulit memegang ballpoint ataupun pensil yang digunakan dengan benar. Caranya, memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau tulisan. Ini merupakan contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri disleksia. Yang ketujuh, tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logika sendiri. Terkadang mengalami disorientasi, seperti disorientasi waktu ataupun arah. Si anak seringkali bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Kemungkinan ia hanya mengingat bahasa yang diajarkan, seperti pukul 6 petang ia sebut petang atau sore. Namun, pukul 4 ketika matahari terbenam, ia tidak akan menyebut pukul 4, melainkan tetap sore. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah dengan baik. Yang kedelapan, bersikap sesuai kebiasaan. Anak ABK, khususnya mereka yang autisme, sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas ataupun kebiasaan sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi, atau dibalik setelah makan ia harus berolahraga dulu baru mandi, maka ia akan menjadi gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. Anak autis merasa ada yang salah dalam hal tersebut dan seringkali itu tidak disukai mereka. Yang kesembilan, senang meniru. Senang meniru atau membeo merupakan salah satu karakteristik anak ABK. Semua anak memang senang meniru, namun ada beberapa anak ABK yang bila senang meniru dapat betul kata-kata yang dihafal atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Yang ke-10, berbicara tanpa henti. Beberapa anak ABK senang mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Akan bahaya jadinya jika pembicaraan ini termasuk ke dalam bahasa yang tidak boleh diucapkan atau dilarang. Karena anak-anak
Anak-anak seperti ini seringkali membantah dan tidak mau menuruti perintah larangan. Ada juga yang menggunakan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain. Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi, namun untuk kepuasan mereka. Selanjutnya yang ke-11, bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan mengalami perbuatan-perbuatan aneh. Sama halnya seperti orang normal saja, mereka lebih random. Seperti gerakan pada mulut, yaitu menyedot jari dan juga gigit jari dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh di sekitaran hidung seperti mencungkil hidung, mengusap-usap atau menghisukkan hidung yang sering menyebabkan rasa gugup mereka dianggap bisa hilang. Tak jarang menjadi gerakan yang agak anarkis seperti gerakan mencungkil kuku, melilit-lilit tangan, atau mengepakkan jari layaknya orang marah. Yang ke-12, iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, terutama jika hal tersebut adalah hal yang ia sukai. Maka Anda sebagai orang lainnya akan dikejar olehnya tanpa ampun. Yang ke-13, sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang Anda bicarakan atau perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun, anak ABK bisa menjadi sangat sensitif ataupun tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya, tidak menyukai suara keras atau hanya merespon ketika suara yang sangat keras. Disebut juga gangguan integrasi sensorik. Ada juga bahkan yang merasa terganggu jika temannya hanya tepuk tangan. Itu karena sensitivitas yang tinggi. Yang ke-14, triggered tanpa alasan. Menangis, marah, tertawa atau tertawa tanpa alasan yang diketahui atau pada waktu yang salah merupakan langganan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sulit mengendalikan emosi sehingga mengeluarkan begitu saja ekspresi yang seharusnya tidak digunakan seperti halnya marah tanpa alasan, tidak jelas, mood yang buruk yang akhirnya mempengaruhi semuanya dan lainnya. Yang ke-15, introvert. Ketika lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan didapatkan oleh anak ABK, yang ada mereka akan merasa nyaman dan tidak berkembang dengan baik. Mereka dapat terpengaruh sehingga terjadi ketidakmampuan dalam penyesuaian mental dan emosi. Selain itu, ada beberapa anak ABK yang memang menunjukkan kondisi yang lebih neurotik. Misalnya saja, ia mengalami masalah ketika berada di lingkungan ramai atau banyak orang asing dan bisa jadi ia menjadi orang dengan sifat introvert. Yang ke-16, berprasangka. Anak berkebutuhan khusus memang tidak bisa berpikir rumit, namun mereka bisa berprasangka. Beberapa dari mereka suka menafsirkan secara negatif adanya rasa cemburu dan prasangka karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga memicu kemarahan random mereka yang tidak diprediksi dan kurang mampu dalam mengendalikan emosinya. Padahal bisa jadi itu hanya prediksi mereka saja atau prasangka mereka saja. Yang terakhir, 17, melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih kecil, meskipun tingkatannya tidak tinggi seperti mencakar atau memukul diri sendiri, dan untuk anak pra-remaja dan remaja bisa mengiris kulitnya atau membakar. Baiklah, cukup itu video presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.